Halo, selamat datang. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini di Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama belajar, kita tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi. Pada video kali ini saya masih meneruskan materi pembahasan kita dari akuntansi keuangan lanjutan. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian di mana terjadi upstream ataupun downstream. Kalau sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat laporan keuangan khusus untuk transfer aset lancar. Kalau kali ini kita mencoba membuat atau menyajikan laporan keuangan bagaimana kalau misalnya perusahaan induk mentransfer aset yang disusutkan kepada perusahaan anak atau downstream ya. Dan juga nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalau misalnya sebaliknya perusahaan anak mentransfer ke perusahaan induk atau biasa kita sebut dengan upstream. Kalau sesi sebelumnya kita hanya mencatat bagaimana menyajikan laporan keuangan untuk satu periode. Kalau kali ini kita mau membuat laporan keuangan konsolidasian, bagaimana menyajikan laporan konsolidasian apabila ada transfer antar perusahaan untuk aset yang disusutkan. Kali ini kita fokus dulu ke penjualan downstream atau penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Nah, untuk video kali ini kita bagi dua. Yang pertama kita khususkan untuk penjualan downstream, transfer antar perusahaan untuk aset yang disusutkan pada tahun pertama. Nah, adik-adik, apabila video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian dalam belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa kita hasilkan. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung membahas bagaimana penyajian laporan keuangan konsolidasian seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Kita ambil contoh soal untuk penjualan downstream ya, dari aset yang disusutkan ya. Kita ambil contoh misalnya ada bangunan, itu termasuk aset yang bisa disusutkan, ada peralatan atau mesin-mesin atau kendaraan ya. PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x1 seharga 7 juta. Biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 20W8 atau 3 tahun sebelum tahun ini ya, sebelum 31 Desember 20X1, dan telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi dibeli 9 juta, nah setiap tahun disusutkan, berarti 9 juta bagi 10 tahun ya, berarti 900.000 per tahun. 900.000 per tahun, kalau dia sudah terpakai 3 tahun berarti 2.700.000 ya. 2.700.000 berarti nilai bukunya 9 juta kurang 2.700.000 berarti itu 6.300.000. Sementara di sini dijual seharga 7 juta. Berarti ada keuntungannya, nanti kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat gambar di bawah ini ya. Katakanlah PT Induk tadi membelinya di 31 Desember 20W8 ya, seharga 9 juta. Kemudian 3 tahun kemudian PT Induk menjualnya ke PT Anak seharga 7 juta ya. Untuk sementara PT Anak kita katakan tidak menjualnya ke pihak lain ya. Artinya di sini PT Anak ini masih memegang aset tersebut hingga 31 Desember 20X1.
Nah, coba kita lihat berapa keuntungan yang diperoleh PT Induk ketika menjual aset tersebut ke PT Anak. Oke, sebelumnya coba kita lihat nilai buku sesaat sebelum penjualan. Tadinya PT Induk memperoleh aset tersebut dengan harga 9 juta. Kemudian selama 3 tahun akumulasi penyusutannya adalah per tahun itu adalah 9 juta dibagi 10 tahun berarti 900.000. Sudah disusutkan selama 3 tahun berarti total akumulasi penyusutannya adalah 2.700.000, sehingga nilai buku per 31 Desember 20X1 adalah 6.300.000. Nah, setelah itu PT Induk menjualnya ke PT Anak seharga 7 juta. Sementara nilai buku peralatan yang dimaksud adalah 6.300.000, sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset yang disusutkan dimaksud itu adalah 700.000 ya. Berarti PT Induk memperoleh keuntungan sebesar 700.000 dari penjualan peralatan ke PT Anak ya. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak ketika mencatat pembelian peralatan tersebut, tentu PT Anak tahunya bahwa harga peralatan itu adalah 7 juta dengan mengeluarkan kas sebesar 7 juta ya, mencatat pembelian PT Anak. Dalam hal ini PT Anak tidak menyusutkan peralatan selama tahun 20X1 karena peralatan tersebut dibeli pada akhir tahun 20X1. Nah, bagaimana PT Induk mencatatnya? Tentu PT Induk di tahun 20X1 sudah membuatkan biaya penyusutan sebesar 900.000 dengan jurnal standar. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar 900.000 ya, untuk penyusutan di tahun 20X1. Nah, kita lihat PT Induk juga mencatat penjualan peralatan pada akhir tahun 20X1 dan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 700.000. Tadi sudah kita hitung ya. Oleh karenanya, keuntungan ini, penjualan peralatan dimaksud sekaligus keuntungan dicatat ketika PT Induk menjualnya seharga 7 juta, berarti PT Induk memperoleh kas sebesar 7 juta. Yang dikeluarkan adalah peralatan dengan perolehan 9 juta dengan akumulasi penyusutannya sebesar 2.700.000, sehingga ada selisih sebesar 700.000. Itu yang kita sebut dengan keuntungan. Kita kredit keuntungan penjualan peralatan sebesar 700.000. Nah, misalkan diketahui bahwa PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta pada tahun 20X1, maka PT Induk mencatat jurnal asumsikan dengan menggunakan metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen dari PT Anak. Oke, ketika mencatat dividen berarti PT Induk memperoleh uang tunai ya. Kita katakan kas, kita debit sebesar 24 juta. Dari mana 24 jutanya? Nah, ketika PT Anak membagikan dividen 30 juta, kepemilikan PT Induk adalah 80%, berarti hitungannya adalah 24 juta. Kemudian kita kredit karena dengan menggunakan metode ekuitas, yang kita kredit adalah investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Kemudian untuk mencatatkan pendapatan yang diperoleh PT Anak, dengan menggunakan metode ekuitas, berarti kita debit investasi pada saham PT Anak bertambah sebesar 40 juta ya, 50 juta kali 80%, sehingga kreditnya itu kita catat pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta. Nah, tugas kita mau membuat laporan keuangan konsolidasian. Tapi sebelum kita membuat laporan keuangan konsolidasian, tentu kita harus menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Nah, dan sebelum memasukkan ke kertas kerja, kita coba buatkan dulu namanya jurnal eliminasi ya.
Oke, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama, mengeliminasi pendapatan dari PT Anak. Tadi sudah kita ketahui dividen itu adalah sebesar 24 juta dan pembagian laba dengan menggunakan metode ekuitas yang diperoleh oleh PT Induk adalah 40 juta sehingga selisihnya adalah 16 juta. Itu kita kredit investasi pada saham PT Anak, kita eliminasi ya, kita kurangi. Oke, kemudian kita mengalokasikan laba ya. Tadi dividen yang diumumkan itu adalah 30 juta, 80% untuk PT Induk sebesar 24 juta, sisanya 20% untuk non pengendali, ada 6 juta. Demikian juga tadi laba yang diperoleh oleh PT Anak 50 juta, 80% untuk PT Induk dan 20% untuk PT Anak. Itu kita sebut dengan pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Sehingga sisanya adalah 4 juta, itu kita munculkan akun baru namanya kepentingan non pengendali sebesar 4 juta. Berikutnya kita mengeliminasi saldo awal investasi. Kepemilikan PT Induk di PT Anak itu saham biasanya 200 dan saldo labanya 100. Sementara pada saat akuisisi PT Induk membayar 80% atau 240 juta, sisanya adalah kepentingan non pengendali sebesar 60 juta. Kemudian, jurnal eliminasi berikutnya adalah mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan downstream. Belum terrealisasi artinya PT Anak masih menahan aset tersebut hingga 31 Desember 2001. Karena kita harus membuat laporan keuangan gabungan, keuntungan PT Anak itu adalah merupakan biaya di PT Anak sehingga itu harus kita eliminasi karena belum ada keuntungan yang benar-benar real karena PT Anak masih menahannya hingga 31 Desember 2001 sehingga keuntungannya harus kita eliminasi ya. Dengan demikian coba kita lihat. Akumulasi penyusutan tadi adalah sebesar 2.700.000, sementara peralatan harus kita naikkan. Tadi PT Anak mencatatnya 7 juta, seharusnya 9 juta, berarti itu harus kita naikkan sebesar 2 juta, supaya kembali ke 9 juta tadinya. Sehingga ada selisihnya sebesar 700.000, ini harus kita eliminasi. Tadi sudah sempat kita mencatat, ada keuntungan penjualan peralatan, downstream itu sebesar 700.000 sehingga harus kita eliminasi ya. Oke, dengan demikian tadi peralatan sudah kita naikkan, kita debit sebesar 2 juta. Kita menyatakan kembali nilai peralatan ke jumlah yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Tadi peralatan PT Anak sudah sempat mencatat 7 juta, padahal seharusnya adalah 9 juta. Sehingga ini harus kita naikkan sebesar 2 juta. Itu kita catat di dalam jurnal eliminasi. Akumulasi penyusutan tadi sudah sempat dicatat sebesar 2.700.000. Itu harus kita kembalikan 2.700.000. Kemudian keuntungan penjualan sebesar 700.000 itu kita tidak akui sehingga kita katakan itu jumlahnya adalah 0 ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Kertas kerja ini merupakan kertas kerja yang formatnya adalah standar. Kita asumsikan kita sudah menyelesaikan seperti apa yang sudah kita kerjakan di sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama itu kita memasukkan saldo-saldo yang ada di PT Anak sehingga kita memperoleh ada laba bersih ya. Kemudian kita memasukkan saldo-saldo yang ada di PT Induk. Dari sini kita lihat bahwa laba bersih yang diperoleh PT Anak adalah 50 juta, sehingga itu 80% itu akan dibagikan kepada atau dicatat oleh PT Induk dengan metode ekuitas sebesar 40 juta.
Nah, kita coba review kembali. Yang sebelumnya kita selalu selesaikan dulu laporan laba rugi dari PT Anak. Baru kita lanjutkan ke PT Induk supaya angka ini bisa kita peroleh. Oke, demikian seterusnya angka-angka yang sudah ada di PT Induk kita akan masukkan ya. Tolong diingat kembali bahwa laba bersih di kolom laba rugi itu akan kita pindahkan sebagai penambah dari saldo laba ya. Ini 180.700 kemudian dikurangi dengan dividen itu berarti 420.700. Nah, di PT Anak juga begitu ya. Tadi laba bersihnya adalah 50 juta, itu kita tambahkan ke saldo laba dikurangi dividen yang dikeluarkan sehingga saldonya adalah 120. Setelah itu selesai, kita memasukkan ke kolom laporan posisi keuangan. Dan jangan lupa, tolong perhatikan, 420.700 itu merupakan saldo laba di akhir periode. Dan itu akan dipindahkan ke saldo laba di akhir periode dalam kolom laporan posisi keuangan. Demikian juga di PT Induk, yang 120 juta itu kita pindahkan di kolom saldo laba ya, 120 juta. Sehingga kita harus cek saldo total debit itu harus sama dengan total kredit ya. Oke, setelah itu selesai, maka tugas kita adalah memindahkan angka-angka yang ada di jurnal eliminasi ke dalam kolom eliminasi ya. Oke, tadi kita ambil contoh yang pertama. Jurnal eliminasi nomor 25, pendapatan di debit 40 juta, dividen kredit dan investasi di kredit 16 juta ya. Dan demikian, pendapatan kita kredit 40, kemudian dividen kita kredit 24, dan kemudian investasi pada saham PT Anak kita kredit sebesar 16 juta. Dan begitu seterusnya untuk jurnal 26, kita tinggal memindahkan angka-angka ya. Dan jangan lupa, tolong diperhatikan, ini angka 50.700 itu akan kita pindahkan kemari ya, menjadi penambahan di saldo laba. Kemudian angka di saldo laba ini akan kita pindahkan ke kolom saldo laba di laporan posisi keuangan. Demikian juga di sini, ini tadi 0 kita pindahkan kemari 0. Sehingga angka yang di sini 30 juta akan kita pindahkan ke kolom saldo laba di laporan posisi keuangan. Nah, tolong diperhatikan, angka ini harus sama dengan angka di total kredit. Ya, kalau itu sudah sama, kita tinggal menjumlahkan di kolom konsolidasi ya. Kredit 400.000, kredit 200.000, berarti total kreditnya adalah 600.000. Demikian juga di sini, kredit 700.000, kita debit 700.000, sehingga hasilnya nihil ya. Dengan demikian, kita sudah selesaikan laporan laba rugi. Angka 180 kita pindahkan ke laporan saldo laba ya. Saldo laba bersihnya 180, dan saldo akhir dari saldo laba akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan di kolom saldo laba. Ya, sehingga totalnya kita harus perhatikan total debit itu harus sama dengan total kredit. Nah, kalau ini sudah selesai dan saldonya sudah balance ya, maka tugas kita berikutnya adalah membuat laporan keuangannya. Jadi kita bisa review kembali di bab 4 dan bab 5. Nah, dengan selesainya laporan atau kertas kerja konsolidasi ini, maka kita bisa menyajikan 3 laporan dari sini ya. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan saldo laba ya. Demikian adik-adik. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ini lebih panjang lagi karena teknis pemindahan angka-angka dari jurnal eliminasi sudah kita kerjakan di beberapa sesi sebelumnya. Dan tugas pembuatan laporan keuangan juga sudah kita selesaikan. Jadi adik-adik tinggal mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan di bab 4 dan bab 5. Nah, dengan demikian kami di sini mengucapkan terima kasih
buat adik-adik sekalian yang mau belajar bersama dengan saya di sini. Sampai bertemu di materi pembahasan lainnya. Kita akan lanjutkan bagaimana menyajikan laporan keuangan atau membuat kertas kerja dengan penjualan downstream di tahun kedua. Dan jangan lupa, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, klik tombol like dan juga tombol subscribe ya. Dan apabila adik-adik merasa bahwa video ini bisa kita bagikan rekan-rekan kita yang mau belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol share agar makin banyak orang yang bisa belajar bersama dengan kita untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.